Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muhadharatun Tamhidiyatun fil Falsafah karya Asy-Syaikh Ali Al-Abud. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait ta'rif ilmil falsafah. Definisi ilmu filsafat. Ta'rifu ilmil falsafah ini berdasarkan dua tinjauan. Pertama, berdasarkan al-makna istilahi. Yang kedua adalah berdasarkan al-makna al-luwawi. Nah, dua-duanya sudah dijelaskan, baik yang berdasarkan makna istilahi maupun yang berdasarkan makna luwawi. Nah, yang akan dijelaskan secara lebih lanjut yaitu terkait ta'rifu ilmil falsafah bil maknal istilahi, berdasarkan makna istilahi. Namun, sebelum melanjutkan pembahasan terkait ta'rifu ilmil falsafah bil maknal istilahi, ini penting terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata filsafat di dalam ta'rifi ilmil falsafah ini. Apa yang dimaksud dengan al-falsafah? Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kata filsafat ini memiliki beberapa penggunaan teknis. Makna yang ditunjuk satu sama lain ini berbeda. Sehingga harus diperjelas. Kata filsafat yang didefinisikan oleh musannif di sini menunjuk kepada apa? Nih, kita baca catatan kakinya. Marratil falsafatu min haitsu istimaluha bimarahila salasin. Berlangsung al-falsafatu apa kata filsafat min haitsu istimaluha dari segi penggunaan al-falsafah bimarahila salasin dengan 3 tahap. Pertama, ustu'milat fi jami'il ulumin nakliyati wal akliyati. Digunakan apa al-falsafah fi jami'il ulumin nakliyati di dalam seluruh ilmu-ilmu naratif wal akliyati dan ilmu-ilmu rasional. Penggunaan pertama dari kata filsafat itu ialah untuk menunjuk kepada seluruh ilmu baik nakliyah maupun akliyah. Nakliyah itu artinya seperti ilmu bahasa, nahwu sorof. Akliyah itu adalah ilmu-ilmu rasional seperti riyadhiyat, yaitu matematika, tabiiyat, fisika, al-ilahiyat, metafisika, juga al-akhlak, juga tadbirul manzil, juga as-siyasah. Itu ketika dikatakan kata falsafah, maka kata falsafah ini menunjuk kepada seluruh bagian-bagian ilmu ini. Ini adalah penggunaan teknis pertama dari kata falsafah. Kemudian, penggunaan kata falsafah ini di tahap kedua semakin menyempit. Kedua, ustu'milat fil ulumil akliyati faqat. Ustu'milat digunakan apa al-falsafah fil ulumil akliyati faqat di dalam ilmu-ilmu rasional saja. Kemudian penggunaan kata falsafah ini semakin menyempit, yaitu falsafah hanya digunakan untuk menunjuk kepada ilmu-ilmu rasional saja, yaitu riyadhiyat, al-ilahiyat,
tabi'iyat, al-akhlak, tadbirul manzil, dan yang terakhir adalah as-siyasah. Jadi ketika digunakan kata falsafah, maka kata falsafah ini menunjuk kepada ilmu-ilmu ini, tidak menunjuk kepada ilmu nahu, tidak menunjuk kepada ilmu sorof, tidak menunjuk kepada ilmu bahasa yang lain seperti ilmu arut dan sebagainya. Ini adalah tahap kedua dari penggunaan teknis dari kata falsafah. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu tahap terakhir, kata falsafah ini hanya menunjuk kepada al-ilahiyat saja, yaitu menunjuk kepada metafisika yang sekarang kita kenal dengan metafisika, atau lebih sempit lagi yaitu ontologi. Jadi ketika digunakan kata falsafah, disebut kata falsafah, maka kata falsafah ini menunjuk hanya kepada ilmu al-ilahiyat atau menunjuk kepada metafisika. Sementara tabiiyat tidak disebut dengan falsafah. Riyadhiyat, matematika tidak disebut dengan falsafah. Juga akhlak tidak disebut dengan falsafah. Juga tadbirul manzil tidak disebut dengan falsafah. Juga as-siyasah, yaitu politik, tidak disebut dengan falsafah. Nah, ini merupakan tahap terakhir dari penggunaan teknis kata falsafah. Jadi ketika disebut kata falsafah, maka ini menunjuk hanya kepada al-ilahiyat saja, metafisika saja. Nah, di sini ketika Musonif mendefinisikan ilmu falsafah, maka yang disebut dengan al-falsafah di sini yang dimaksud adalah penggunaan teknis yang terakhir, yaitu kata falsafah yang menunjuk kepada al-ilahiyat, yang menunjuk kepada metafisika. Sementara selain ilahiyat itu tidak ditunjuk dengan kata falsafah ini, atau berada di luar, ya. Sudah berada di luar dari penggunaan teknis kata falsafah. Jadi yang dimaksud dengan ilmu falsafah yaitu hanya menunjuk pada satu cabang saja, yaitu al-ilahiyat, yaitu metafisika. Ini ya. Ilmu falsafati, adapun ilmu falsafah, al-ilmul bahisuh ialah ilmu, al-bahisu yang membahas, an ahwalil maujudi tentang atribut-atribut atau keadaan-keadaan atau sifat-sifat maujud ada, bima huwa maujud dengan sebab huwa adapun al-maujud, maujudun ialah ada. Nah, di dalam definisi ini yang sangat penting itu ada kata ahwalul maujud dan ada kata bima huwa maujud. Apa yang dimaksud dengan ahwalul maujud? Ahwalul maujud itu merupakan atribut yang nempel, yang berlaku kepada maujud tertentu, sesuatu yang ada. Misalnya ya, misalnya manusia. Manusia kan termasuk maujud, sesuatu yang ada. Nah, ahwalul maujud kepada manusia ini, ahwal yang menempel kepada manusia ini, ada yang ahwalun ammah, ada yang ahwalun khassah. Contohnya ahwalun ammah yang nempel kepada manusia itu adalah maklul, yaitu akibat. Nah, maklul ini merupakan ahwalul ammah, al-ahwal al-ammah lil insan. Karena itu maklul, ilat dan maklul merupakan pembahasan filsafat. Ini merupakan pembahasan filsafat. Ilat dan maklul itu merupakan pembahasan filsafat. Yang kedua ada ahwalun khassah, yaitu atribut-atribut yang menempel kepada insan, namun khusus hanya kepada insan. Tidak kepada semua maujud. Tidak kepada semua maujud. Ini beda kalau maklul. Maklul dan illah. Kalau maklul dan illah itu menempel kepada insan dan kepada seluruh sesuatu yang ada. Apapun yang disebut dengan ada, maka ditempeli, entah itu ilat, entah itu adalah maklul. Nah, al-ahwal al-ammah ini merupakan mabhasul falsafah, pembahasan ilmu filsafat. Sementara
Ahwalun khosoh ini adalah pembahasan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ahwalul maujud ini ada dua, ada yang ahwalun ammah, yang dimaksud dengan ahwalun ammah itu adalah atribut yang nempel kepada seluruh sesuatu yang ada, tidak khusus kepada satu keadaan tertentu. Misalnya tidak khusus kepada insan, tidak khusus kepada benda tertentu, tidak khusus kepada makhluk hidup, tidak khusus, tapi semua yang ada ini ditempeli atribut ini. Itu seperti misalnya ilat, pembahasan ilat dan maklul. Ilat dan maklul ini menempel kepada semua sesuatu yang ada. Al-mawjud imma illatun wa imma maklul. Sesuatu yang ada itu ada kalanya ialah sebagai ilat, ada kalanya sebagai maklul. Kalau ilat itu wajibul wujud nanti, kalau maklul adalah mungkinul wujud. Ini nanti adalah pembahasan lanjutan. Nah, bima huwa maujud ini merupakan kata kunci ya. Bima huwa maujud ini merupakan qaid ya yang membatasi maujud ini, bukan membatasi ya, tapi yang menjelaskan maujud ini. Bima huwa maujud, ilmu filsafat itu adalah ilmu yang membahas tentang atribut-atribut sesuatu yang ada karena dia ada. Nah, karena dia ada. Sebab dia ada. Bukan karena sebab yang lain. Nah, itu ya. Itu yang bima huwa maujud. Taudihut ta'rif. Penjelasan definisi. Samata ialah di sana ahwalun. Adapun atribut-atribut mutanawwi'atun yang beragam. Ta'ridu yang menempel apa ahwalun mutanawwi'ah ala maudhu'i kulli ilmin atas subjek setiap ilmu. Setiap ilmu itu pasti memiliki maudhu', yaitu subjek utama pembahasan. Fayuqalu maka dikatakan ala sabilil misali atas jalan contoh ya, atas jalan contoh sebagai contoh maksudnya sebagai contoh fayuqalu ala sabilil misal sebagai contoh ilmu hisabi, ilmu aritmatika. Ilmu hisab ini adalah aritmatika. Ilmu hisabi adapun ilmu hisab yabhasu ialah membahas apa ilmu hisab an ahwalil adadi tentang atribut-atribut adat bilangan. Wahiyah dan adapun ahwalul adat al mujab ialah positif, as-salibu negatif, al hakiki real atau yang sebenarnya, angka yang sebenarnya, wa nahwu dzalika dan seumpamanya hal tersebut. Ilmu hisab maudhu'nya atau subjek pembahasannya adalah al-adat. Itu al-adat, bilangan. Tapi al-adat ini menjadi maudhu' ilmu hisab, yaitu apa saja yang atribut-atribut yang menempel kepada adat ini, yaitu mujab, salib, al-hakiki. Nah, adat itu kan ada. Adat itu ada. Ilmu hisab membahas adat bukan dari sisi dia ada, tapi dari sisi yang lain, yaitu dari sisi mujabnya, dari sisi salibnya, dari sisi hakiki atau ghairul hakiki itu. Nah, mujab, salib, hakiki, ghairul hakiki ini merupakan ahwalun ta'ridu alal adat, merupakan atribut-atribut yang menempel kepada adat. Dan ini merupakan pembahasan ilmu hisab atau aritmatika. Kedua, ilmu handasati, geometri, ilmu geometri. Ilmu handasati adapun ilmu handasah geometri yabhatsu ialah membahas apa? Ilmu handasah an ahwali syakli tentang atribut-atribut syakl bentuk. Wahia dan adapun ahwalu syakl al-inhina'u ialah garis lengkung, al-istiwa'u garis datar,
al istiqomatu garis lurus, wa nahwu dzalika dan seumpamanya hal tersebut. Asyakal itu termasuk minal maujudat, sesuatu yang ada. Syakal itu termasuk sesuatu yang ada. Namun ilmu handasah membahas syakal bukan dari sisi syakal itu ada, tapi dari sisi apakah syakalnya ini inhina, melengkung, datar, istiqomah, atau yang lainnya. Nah, al-inhina, al-istiwa, al-istiqomah ini merupakan ahwalun ta'ridu ala syakal. Atribut-atribut yang menempel kepada syakal. Dan ini merupakan maudhu atau subjek utama pembahasan ilmu handasah. Jadi ilmu handasah ini membahas syakal min zawiyatin khasah, dari sudut pandang khusus, bukan dari segi dia ada, bukan dari sisi syakal ini ada. Dan ini tentu bukan pembahasan ilmu filsafat. Ilmu kilmia'u, ilmu kimia. Ilmu kimia, adapun ilmu kimia, ia bahasu ialah membahas apa ilmu kimia, an ahwalil madati, tentang atribut-atribut al-madah, materi. Wahiyah, dan adapun ahwalul maddah, as-sailatu ialah zat cair, al-ghaziyatu zat gas, al-jamidatu zat padat, wa nahwu dzalika dan seumpamanya hal tersebut. Al-maddah itu minal maujudat, termasuk sesuatu yang ada. Tapi di dalam ilmu kimia, maddah ini dibahas bukan dari sisi dia ada, tapi dari sisi zawiyatin khassah, dari sudut pandang yang khusus. Apa itu? Apakah maddah ini cair, apakah ini berupa gas, atau jamid, padat. Nah, sa'ilah, ghaziyah, jamidah ini merupakan ahwalun ta'ridu alal maddah. Dan ini merupakan pembahasan atau subjek utama pembahasan di dalam ilmu kimia. Yang keempat, ini yang merupakan fokus pembahasan kita, yaitu ilmu falsafah. Ilmu falsafati, adapun ilmu filsafat, ia bahasu ialah membahas apa ilmu falsafah, an ahwalil wujudi, tentang atribut-atribut ada, bima huwa maujud, dengan sebab huwa adapun al wujud, wujudun ialah ada. Nah, ilmu filsafat itu membahas ada sebagaimana dia ada, atau membahas ada karena dia ada. Dari segi adanya, membahas ada dari segi dia ada. Contohnya al-maddah. Al-maddah, kalau di dalam filsafat, maddah ini dibahas dari segi maddah ini ada. Apakah maddah itu ilat atau maklul? Apakah maddah ini hadis atau qadim? Apakah maddah ini wajib atau mungkin? Dari segi maddah ini ada. Sementara maddah di dalam ilmu kimia itu dibahas min zawiyatil khassah, dari sisi khusus, sudut pandang yang khusus. Apa itu? Sa'ilah, waziyah, jamidah, dan yang lainnya. Sementara kalau di dalam ilmu filsafat, maddah ini dibahas dari segi dia ada, dari sisi dia ada, bukan dari yang lain. Nah, bima huwa maujud ini merupakan ahwalun ammah, yaitu atribut-atribut umum yang ta'ridu alal wujud. Ta'ridu alal maujud ini sama ya. Ada kalanya nanti disebut dengan al-wujud, ada kalanya nanti disebut dengan al-maujud. Ini sama. Di dalam filsafat itu sama. Wahia, dan adapun ahwalul wujud bima huwa maujud, bima huwa wujud, wahia dan adapun ahwalul wujud bima huwa wujud, al-hudusu ialah hudus, kebaruan, al-illatu ilat, al-mujarradu abstrak, al-wahdatu unitas, al-fi'liyatu aktualitas, wa nahwu dan seumpamanya hal tersebut. Nah, hudus, ilat, mujarrad
wahdah, fi'liyah, dan yang lain ini merupakan ahwal. Ya. Ini merupakan ahwal, atribut-atribut yang nempel kepada wujud bima huwa maujud. Wujud bima huwa maujud. Ini dan ini merupakan maudhu, subjek utama pembahasan ilmu filsafat. Misalnya contohnya ya. Misalnya ini contoh sederhana saja. Oke, kambing itu ada. Oke, kambing itu ada. Nah, pembahasan kambing di dalam ilmu filsafat itu dibahas dari sisi kambing ini ada, bukan dari sisi yang lain. Nah, kambing ini ada. Dan sebagai dia ada, kambing ini, dari sisi adanya kambing ini, apakah kambing ini hadis atau qadim? Apakah kambing ini misalnya ilat atau maklul? Apakah kambing ini wajib atau mungkin? Nah, juga yang perlu diperhatikan hadis qadim, ilat maklul, dan wajib mungkin atau kuah bil fi'il. Nah, ini bukan hanya atribut yang nempel kepada kambing, tapi menempel kepada seluruh sesuatu yang ada. Entah itu Allah, entah itu malaikat, entah itu jin, entah itu makhluk halus yang lain kalau memang itu ada misalnya ya. Atau kepada yang material yaitu seperti manusia dan yang lainnya. Nah, semuanya ini yaitu ahwal ini, hadis dan qadim, ilat dan maklul, wajib dan mungkin ini menempel kepada semua seluruh yang ada bima huwa maujud dari sisi dia ada. Ini dan ini merupakan maudhu atau subjek utama pembahasan ilmu filsafat. Bidzalika dengan hal tersebut yattadihu menjadi jelas anna jami'al ulumi apa sesungguhnya apa seluruh ilmu anna jami'al ulumil hakikiyati sesungguhnya apa seluruh ilmu-ilmu hakiki tabhatsu ialah membahas apa al-ulum al-hakikiyah an ahwali syai'il maujudi tentang atribut-atribut sesuatu yang ada. Illa annal farqa hanya saja annal farqa sesungguhnya apa perbedaan bainaha di antara al-ulum al-hakikiyah wa baina ilmil falsafati dan antara ilmu filsafat yakmunu ialah terletak apa al-farqu fi mufradati bima huwa maujud di dalam kata bima huwa maujud. Jadi bima huwa maujud ini menjadi kunci untuk membedakan ilmu filsafat dan ilmu-ilmu selain filsafat. Kalau ilmu filsafat itu membahas sesuatu yang ada bima huwa maujud. Nah, kalau ilmu-ilmu yang lain membahas sesuatu yang ada dari min zawiyatin khosoh, dari sudut pandang tertentu yang khusus, tidak umum. Nah, di sini ada kata al-ulum al-hakikiyah, yaitu ilmu-ilmu hakiki. Nah, lawannya adalah al-ulum al-i'tibariyah, ilmu-ilmu konvensional. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail apa itu al-ulum al-hakikiyah dan apa itu al-ulum al-i'tibariyah. Sekarang, famadza yuradu minha, maka apa yuradu yang dimaksudkan minha apa dari mufradati bima huwa maujud. Nah, ini penjelasannya lebih detail lagi akan dibahas di pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.